Hey there. Subscribe to my channel. And also press this bell icon. Sekali baru Nabi suruh istirahat. Habis sholat subuh jalan lagi. Selama 3 hari. Tujuannya adalah supaya isu ini tidak nyakin masalah. Kalau istirahat sebentar, duduk ngobrol-ngobrol, makin nyebar nih. Rupanya waktu sudah dekat pintu Madinah, gitu kan? Nabi SAW pada saat itu, teman-teman sekalian, sempat didatangi oleh seorang sahabat. Kalau tidak salah Zubair bin Awam, dia mengatakan, ya Rasulullah, kenapa anda begitu cepat jalan? Kenapa anda tidak istirahat? Kata Nabi SAW, belum sampai padamu apa yang disebutkan oleh Abdullah. Dia bilang, kenapa ya Rasulullah? Dia mengatakan begini dan begitu tentang keluargaku. Pintu gerbang Madinah sudah dekat, gitu kan? Maka Zubair balik ke belakang. Rupanya Zubair sampaikan, salah satu yang mendengar berita ini Abdullah, anaknya si munafik ini. Abdullah ayah munafik, Abdullah si anak mukmin. Abdullah mukmin dengar. Lalu dia datang kepada Nabi SAW, ya Rasulullah, sudah sampai ke telinga saya apa yang ayah saya lakukan. Kata si Abdullah mukmin, kalau anda mau membunuh ayah saya, jangan suruh orang lain, biar saya yang bunuh ya Rasulullah. Nah ya, ada alasannya dia bilang. Karena kalau anda suruh orang lain yang membunuhnya, dan saya nanti menemui saudara saya muslim membunuh ayah saya bisa marah, saya bisa bunuh juga dia. Jadi lebih baik saya yang bunuh ya Rasulullah, tugaskan saya. Kata Nabi SAW, tidak usah, biarkan saja ayahmu. Gak ada perintah untuk membunuh, tidak usah. Rupanya Abdullah ini penasaran, apa yang dia buat teman-teman sekalian? Dia henuskan pedangnya, dia berdiri Nabi kan di depan pasukan, ayahnya ada di belakang pasukan. Maka Abdullah berdiri di pinggir pasukan, jadi pasukan lagi jalan, dia berdiri di samping sambil pegang pedangnya dihenuskan. Dan biasanya orang kalau seperti ini nunggu musuh, gitu kan? Orang-orang semua lihat, kenapa Abdullah ini, ada apa? Orang nggak ngerti masalahnya. Tapi orang semua lewat, nggak ada yang ditahan sama Abdullah. Sampai ayahnya tiba. Begitu ayahnya tiba, lalu kemudian dia letakkan ya pedang di leher ayahnya. Dan dia mengatakan, rupanya waktu itu si munafik ini, si Abdullah munafik menyebarkan berita. Kalau ada masalah ini sebenarnya di sini, ada masalah. Sebelumnya saya reviewkan dulu, ada tadi yang saya terlupa teman-teman sekalian. Jadi di tengah jalan, waktu pasukan lagi istirahat juga, gitu kan? Sebelum kasus Aisyah datang dengan Safwan, ada yang saya lupa di situ. Rupanya ada 2 orang, satu budaknya Umar bin Khattab, satu budaknya orang Ansar, lagi ngambil air di kali. Sekali lagi, ini terjadi sebelum Aisyah sama Safwan tiba di pasukan. Kita review kembali. Pada saat itu teman-teman, rupanya 2 orang budak ini bertengkar. Rupanya ambil air, entah terjadi apa, clash di antara mereka. Waktu clash ini, gitu kan, mereka saling lempar air. Rupanya budak yang dari Umar bin Khattab dari Mekah ini, orang muhajir, dia henuskan pedangnya. Dia mengatakan, hai orang muhajirin, bantulah saya. Orang Ansar dengar itu, henuskan pedangnya. Hai orang Ansar, bantulah saya. Terkumpul di belakangnya budaknya Umar dari Mekah ini, orang-orang muhajirin, terkumpul orang Ansar. Dan ini orang baru pulang dari perang. Apa saja bisa memicu peperangan gitu kan. 2 orang ini 2 kubu sudah mau perang. Ada orang yang melapor kepada Rasulullah, ya Rasulullah begini kejadiannya. Maka Nabi SAW datang, Nabi mengatakan, apakah masih ada dakwah jahiliyah di antara kalian? Fanatisme rasis begini, sementara saya berada di tengah-tengah kalian. Kok masih ada yang mengatakan begini dan begitu? Karena ini mau perang ini. Tinggalkan karena ini membinasakan kalian. Berhenti, bubar semua. Abdullah bin Abi Salul, kepala munafikin, dia kan termasuk tokohnya suku Khazraj. Ada suku Arab Madinah dari Ansar ini dan suku Khazraj. Dia salah satu tokohnya. Waktu dia dengar, dia bilang, apakah muhajirin sudah kerjakan itu buat kami? Pasti nanti kalianlah yang telah membuat ini sampai mereka bisa masuk ke dalam pasukan kita, masuk di kota Madinah. Kalian yang terima mereka. Mestinya nggak usah diterima tuh muhajirin masuk ke Madinah. Nggak perlu kita bertemu sama mereka. Seperti itulah kurang lebih bahasanya. Maka pada saat itu teman-teman sekalian tersebar isu, kalau mereka tiba di Madinah, kata Abdullah munafik ini, kalau mereka tiba di Madinah kita akan usir. Bukan cuma orang-orang Mekah, termasuk Nabi Muhammad SAW kita akan usir. Seperti itu. Nanti kita bacakan dalam surah Al-Munafikun, turun ayat menjelaskan masalah itu. Yang jelas teman-teman sekalian, rupanya waktu kejadian ini, Abdullah ini, ya, si munafik, merasa terpukul karena tidak jadi peperangan dan dipisah, gitu kan?
Waktu dia lihat Aisyah datang dengan Safwan, dia sebarin berita tadi isu. Karena tadi gosip yang pertama nggak berhasil, perang nggak jadi. Sekarang dia mau buat yang kedua ini. Kita langsung pindah ke kisah tadi. Maka Abdullah si anak meletakkan pedang di atas lehernya, di leher ayah, lalu ayah mengatakan, ada apa wahai Abdullah? Apa kau sudah mulai durhaka dengan orang tuamu? Kata Abdullah anaknya, demi Allah kau tidak akan pernah lewat hai ayahku sampai diizinkan oleh Rasulullah SAW. Rasulullah izinkan saya lewatkan, kalau enggak saya akan bunuh kamu. Kata ayahnya, kau durhaka. Dia mau coba bergerak. Betul-betul si Abdullah ini terkenal mahir dalam memainkan pedang. Dia coba menetakkan dan serius. Ini kalau ditarik bisa terluka lehernya ayahnya. Dia lihat anaknya serius, dia mengatakan baiklah. Dia tidak bergerak. Dilapor kepada Nabi SAW. Ini beritanya begini nih. Nabi SAW bilang, sampaikan kepada Abdullah si anak, izinkan ayahnya untuk masuk Madinah. Ringkas cerita sudah selesai ini teman-teman sekalian. Masuklah ke Madinah. Kata Aisyah radhiyallahu anha, saya melihat beberapa hari perilaku Nabi SAW berubah, nggak seperti biasanya. Biasanya Nabi SAW itu suka bercanda, kalau saya sakit ditanya, ini nggak ada sama sekali. Nabi bicara seperlunya saja. Kata Aisyah, lalu kemudian saya pun berkata kepada Nabi SAW, ya Rasulullah, kalau anda tidak punya hajat dengan saya, izinkan saya ke rumah orang tua saya. Ini termasuk adab dalam rumah tangga teman-teman sekalian. Bagaimana Aisyah radhiyallahu anha pada saat suaminya berubah sikap, tidak langsung spontan, marah-marah, segala macam, atau menuduh suaminya segala macam, tidak. Aisyah dengan tenang, tapi dia lihat ada perilaku yang berubah, dia mengatakan, ya Rasulullah, kalau anda tidak punya hajat dengan saya, izinkan saya pulang ke rumah orang tua saya. Nanti sampai ada punya hajat baru saya datang. Nabi SAW mengatakan, baiklah, diantarlah ke rumah Abu Bakar. Pada saat itu teman-teman sekalian, waktu diantar pulang ke rumah, Aisyah mengatakan selama 2 minggu, 2 minggu atau 3 minggu dari kejadian, Aisyah mengatakan saya tidak tahu apa-apa nih, tidak tahu berita apa-apa. Di Madinah sudah hangat nih informasinya. Dan pada saat itu teman-teman sekalian, wahyu terputus dari langit, nggak ada informasi yang sampai, nggak ada yang turun informasi. Gimana ini sekarang? Siapa yang melakukan? Siapa yang begini? Dari mana? Siapa yang salah? Nggak ada wahyu. Biasanya wahyu langsung turun. Ada kasus langsung wahyu turun ingatkan gitu. Maka Nabi SAW pada saat itu juga Aisyah lagi tidak ada, lagi di rumah ayahnya. Beliau terus mengumpulkan informasi, nunggu wahyu dari langit, berdoa sama Allah, ikhtiar. Belum ada berita. Akhirnya Nabi SAW setelah sebulan dari kejadian itu, sebulan penuh nggak ada wahyu. Maka Nabi SAW naik di atas mimbar, lalu beliau berkata kepada para sahabatnya setelah tahmid dan salawat, kenapa ya ada yang menyakiti aku di keluargaku dengan berita bohong, dan juga menuduh salah satu sahabatku, maksudnya Safwan. Nabi tidak sebut Aisyah, tidak sebut Safwan, kan? Nabi cuma mengatakan, kenapa ada orang menyakitiku di keluargaku, maksudnya nuduh-nuduh sembarangan, sementara aku tidak tahu dari keluargaku kecuali kebaikan, orang-orang salehah semua ini. Dan ada yang menyakitiku di salah satu sahabatku yang aku tidak tahu kecuali kebaikan darinya, dan dia tidak pernah masuk ke rumahku kecuali bersamaku. Berdirilah satu orang dari suku Aus. Saya sudah bilang Ansar di Madinah ada Aus dan Khazraj. Suku Aus berdiri mengatakan, wahai Rasulullah, kami tahu siapa yang anda maksudkan itu. Abdullah bin Abi Salul dari suku Khazraj. Kami tahu siapa yang anda maksud, yang memfitnah keluarga anda ini. Perintahkan ya Rasulullah, kami akan tebas lehernya. Sudah selesai. Ini orang penyebar fitnah, kita habisin saja. Kebetulan Abdullah bin Ubay bin Salul, pemimpin munafik dari suku Khazraj, suku yang satunya. Dan Aus dan Khazraj dulu sebelum Islam sering berperang. Sering berperang. Maka berdiri Sa'ad ibn Ubadah, kebetulan Sa'ad ibn Ubadah dari suku Khazraj. Lalu dia berdiri, dia mengatakan, dia tunjuk orang Aus tadi, sahabat dari Aus, demi Allah kau tidak katakan itu kecuali karena kau tahu dia dari suku kami. Kita sama-sama tahu siapa yang buat salah ini. Tapi kau ucapkan itu mau nebas lehernya karena kau tahu dari suku kami. Kalau dari sukumu kau pasti akan diam. Jadi sahabat mulai ribut nih. Berdiri lagi dari Aus, pemimpinnya namanya Usaid bin Khudair. Sahabat Nabi yang mulia yang kalau baca Quran sampai malaikat datang mendengarkan bacaannya. Dia berdiri mengatakan, ya Rasulullah. Dia mengatakan, demi Allah kau munafik. Ditunjuk Sa'ad bin Ubadah. Ini dua-dua sahabat yang mulia ini. Kau yang munafik, karena kau membela dia, membela maksudnya si Ubaidillah. Maka hampir terjadi peperangan, bersitegang di masjid. Nabi SAW tidak melihat tidak ada solusinya ini. Maka beliau pun turun dari mimbar mengatakan sudah bubar, gak ada masalah, kita tidak bahas lagi, bubarlah.
Akhirnya Nabi SAW mengambil sebuah keputusan mutlak. Beliau akhirnya mendatangi rumah Abu Bakar setelah sebulan kejadian ini. Nah, sebelum Nabi SAW datang ke rumah, kurang lebih 3-4 hari sebelumnya, Aisyah mengatakan, saya pernah punya hajat mau keluar rumah. Zaman dulu orang tidak ada WC di rumah, tidak ada kamar mandi, mereka ke padang pasir. Waktu saya mau keluar hajat, ada WC umum untuk perempuan, ada buat laki-laki. Saya mau ke tempat umum, ternyata ibunya Muslih bin Abi Muslih, sepupunya Abu Bakar yang tadi kita ceritakan diputuskan nafkahnya itu lewat. Dan dia tahu kalau anaknya ini Muslim bin Abi Muslih yang menyebarkan isu, yang menyebarkan berita yang tentang fitnahnya Aisyah. Maka ibunya Muslih gemetar lewat di sebelahnya Aisyah. Aisyah sambil santai jalan. Kemudian tiba-tiba pada saat dia keinjak kain bajunya, ibunya Muslih, pas dia mau jatuh dia mengatakan, Hey there. Subscribe to my channel. And also press this bell icon.